Bab 125. Wanita yang sombong. Karena dipeluk oleh Lacey tiba-tiba, Jerry sedikit tercengang, kedua tangannya membeku di udara beberapa saat. Setelah ia menyadarinya, ia pun tersenyum lembut, dan memeluk istrinya. Untung saja David sudah pergi, kalau tidak jika ia melihat kejadian itu, pasti dia akan menebak, bahwa pria bertopeng yang tadi memenangkan putrinya, adalah Jerry. Semua orang tampak terkejut, tidak hanya karena Lacey berlari ke pelukan pria yang memenangkan dirinya tadi, juga karena Jerry berjalan keluar dengan sehat walafiat. Melihat Lacey berlari ke pelukan Jerry dengan sendirinya, Susan pun tampak bingung. Meskipun dia baru saja kembali beberapa waktu ini, tapi ia selalu berkomunikasi dengan Lacey, ia juga tahu hubungan antara Lacey dan Jerry. Sejak Lacey mengkhawatirkan Jerry tadi, serta tindakannya sekarang ini, semua menandakan bahwa di dalam hati sahabatnya itu, sudah ada pria ini, mungkin bahkan dirinya sendiri belum menyadarinya. Lacey, apa kau tidak memperkenalkan suamimu padaku? Sampai akhirnya pergi dari City of Kings dan tiba di luar, barulah Susan berkata sambil tersenyum, ia menatap ke arah Jerry yang sudah melepaskan topengnya dengan sangat penasaran. Mendengar kata suami, wajah Lacey pun sedikit memerah, ia juga tidak mengelak, dan hanya membalikkan matanya saja pada Susan, mana mungkin ia tidak tahu bahwa wanita ini sengaja, ia sudah pernah menceritakan masalah Jerry padanya. Lacey pun hanya memperkenalkan pada Jerry, dia adalah sahabat yang sudah kukenal sejak SMA, Susan Su. Jerry hanya sedikit menganggukkan kepalanya pada Susan, lalu tidak menghiraukannya lagi, meskipun wanita ini adalah sahabat Lacey, tapi dia adalah anggota keluarga Su. Apapun yang berhubungan dengan keluarga Yuen, dia tidak akan menghiraukannya. Seolah merasakan kedinginan Jerry, Susan pun merasa sedikit sedih, ia teringat tadi di City of Kings, karena tidak tahu bahwa Lacey dan Jerry sedang berpura-pura, ia malah membuat kacau, seketika hatinya pun merasa sangat bersalah. Tadi aku tidak tahu, kau dan Lacey hanya berpura-pura agar Paman Qin melepaskan kecanduan judinya, maaf. Susan tiba-tiba meminta maaf dengan sungguh-sungguh pada Jerry. Hal itu di luar dugaan Jerry, tapi ia tetap bersikap dingin, hanya berkata pelan, tidak apa-apa. Kau ini seorang pria dewasa, kenapa sepelit itu? Aku sudah meminta maaf padamu, tapi kau malah galak padaku. Merasakan kedinginan Jerry, Susan pun sedikit marah, hatinya merasa lebih sedih lagi. Aku sudah bilang tidak apa-apa, apa aku harus tersenyum padamu, baru kau akan menganggap aku menerima permintaan maafmu. Sikap Jerry sangatlah dingin. Kau sungguh galak padaku, kata Susan dengan kesal. Dua orang yang tadi masih baik-baik saja itu, tiba-tiba berubah menjadi seperti musuh, hal itu membuat Lacey sangat pusing. Ia segera berkata, Jerry, Susan adalah sahabat terbaikku, apakah sikapmu tidak bisa lebih baik sedikit? Ia bukan menyalahkan Jerry, tapi sedikit memohon, lalu ia segera menggandeng tangan Susan dan berkata, Susan, jangan mempedulikan dia memang seperti itu. Lagi pula, kau juga tidak perlu meminta maaf pada kami, akulah yang seharusnya meminta maaf padamu, kalau sejak awal aku sudah memberitahumu, kita juga tidak akan hampir menyeretmu. Kau tidak tahu, tadi saat ayahku mempertaruhkanku, sesakit apa hatiku, tapi kau tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan malah bersikeras untuk merebutku kembali, kau juga bersedia untuk mengeluarkan 16 juta untuk menebusku. Waktu itu aku sangat terharu. Susan, jujur, aku sangat terharu, terima kasih. Lacey berkata panjang lebar, bukan untuk membantu Jerry bicara, ia benar-benar merasa terharu, apalagi di dalam situasi seperti tadi, Susan masih bersedia untuk berdiri dan membelanya tanpa takut. Susan yang awalnya sangat marah terhadap sikap Jerry pun langsung mereda. Melihat kedua mata Lacey yang memerah, matanya juga ikut merah. Sambil memeluk Lacey ia berkata, Lacey, jangan berkata seperti itu, kita adalah sahabat baik, tidak perlu sungkan-sungkan. Jerry benar-benar telah menganggap rendah hubungan mereka berdua, tiba-tiba ia sedikit merasa menyesal akan sikap dinginnya pada Susan barusan, keluarga Yuen adalah keluarga Yuen,
keluarga Su adalah keluarga Su, Susan Su adalah Susan Su, tidak seharusnya ia melemparkan kebenciannya terhadap keluarga Yuan, pada keluarga Su. Sebuah mobil Phaeton hitam pun melaju dengan sangat cepat, menuju ke arah puncak awan. Keluarga Su tinggal di pervilaan Gunung Jiucheng, puncak awan juga termasuk dalam daerah Gunung Jiucheng, hanya saja berada di puncak, keluarga lainnya tinggal di bawah gunung, dan Jerry kebetulan melewati rumah keluarga Su. Hei, tadi bagaimana John Liu mempersilakanmu untuk pergi? Susan ingin memperbaiki hubungannya dengan Jerry, namun tadi karena sikap Jerry sangat dingin, nada bicaranya sekarang juga dingin. Jerry tersenyum, mereka tiba-tiba cekcok sendiri, aku pun mencari kesempatan untuk melarikan diri. Susan tertawa dingin, kau ini benar-benar beruntung, bagaimanapun kau telah membuat John Liu marah, kelak dia pasti akan mencari masalah denganmu, kalau kau minta maaf padaku, aku akan membujuk ayahku, untuk membantumu. Susan tampak sangat bangga, seolah sedang berkata, apa kau tadi bersikap galak padaku? Sekarang bukankah kau harus memohon padaku untuk membantumu? Menghadapi kesombongan wanita itu, Jerry merasa sedikit lucu, tapi demi Lacey, ia tetap tersenyum dan berkata, tadi aku yang salah, tidak seharusnya aku sedingin itu padamu, seharusnya aku berkata dengan nona besar Su dengan tersenyum lebar, maafkan aku. Perkataan awal Jerry membuat Susan sangat senang, tapi perkataan akhirnya malah membuatnya kesal, kau ini sedang menyindirku. Lacey, apa kau tidak memarahi suamimu? Lacey tentu saja tahu bagaimana sifat sahabatnya, ia segera berkata, tenang saja, setelah sampai di rumah nanti, aku akan membereskannya. Nanti setelah pulang, bereskan dia baik-baik, suruh dia untuk berlutut di atas papan cuci baju, salah, berlutut di atas durian, dan jangan biarkan dia tidur di ranjangmu, kata Susan keji. Lacey tersenyum dan berkata, baik, semua sesuai perkataanmu. Jerry menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, perasaan bencinya terhadap Susan juga sudah benar-benar menghilang, bagaimanapun, wanita ini adalah seorang sahabat yang sangat kompeten. Lacey, malam ini bagaimanapun suamimu telah membuat masalah dengan John Liu, belakangan ini kau harus berhati-hati, tapi kau juga tidak perlu terlalu khawatir, aku akan meminta ayahku untuk membantu dan menyelesaikan masalah ini. Sebelum turun dari mobil, Susan menggandeng tangan Lacey, dan berkata dengan khawatir. Lacey sangat terharu, baru saja ia hendak bicara, tiba-tiba Jerry berkata, masalah kecil seperti ini, tidak perlu menyusahkan orang terkaya nomor satu Tuan Su, kalau semua lancar, mulai malam ini, di Jiangsu sudah tidak akan ada John Liu lagi. Apa maksudmu? Tanya Susan dengan bingung. Ada cekcok internal di dalam City of Kings, mungkin John Liu akan digantikan dengan orang lain, kata Jerry. Baru saja selesai bicara, mobil mereka pun tiba di depan rumah keluarga Su. Susan tentu saja tidak percaya pada ucapan Jerry, ia membalikkan matanya dan berkata dengan kesal, kekuatan City of Kings John Liu sangatlah besar, bahkan bisa dibandingkan dengan keluarga kelas A, mana mungkin bisa digantikan begitu saja. Lalu ia pun turun dari mobil dan melambaikan tangannya pada Lacey, Lacey, nanti kalau ada waktu kita janjian lagi. Baik, sampai jumpa. Lacey melambaikan tangannya untuk berpamitan. Tepat saat itu, sebuah mobil Land Rover hitam berhenti perlahan-lahan. Susan masih belum menyadarinya, tiba-tiba ada cahaya yang sangat menyilaukan matanya, dengan refleks ia pun menutup matanya dengan tangannya. Lalu, mesin Land Rover itu tiba-tiba berdengung kencang seperti binatang buas yang mengaum, dan langsung menuju ke arah Susan. Bersambung.